Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mengulas sedikit tentang alur cerita yang terjadi pada One Piece chapter 997 melalui spoiler yang baru saja keluar kemarin, sambil menunggu chapter ini benar-benar resmi keluar. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. One Piece chapter 997 nantinya akan berjudul Kembang Api. Belum jelas apa arti dari judul kali ini, apakah akan mengarah pada kemampuan Kaido atau pada perayaan yang terjadi di Wano Kuni saat ini. Nah, dari spoiler yang beredar, jika Luffy, Jinbe, dan juga Sanji masih sibuk menghajar para kroco-kroco Kaido yang berusaha menghadang mereka untuk sampai ke atas kastil. Dan di akhir chapter lalu, Sanji terlihat begitu panik setelah mendengar suara wanita yang asalnya entah dari mana. Sanji memang selalu peka mendengar suara wanita walaupun mereka berada jauh darinya, apalagi jika wanita tersebut dalam keadaan bahaya. Nah, di chapter kali ini tentunya menjawab misteri dari akhir chapter lalu, yang mana Sanji merelakan dirinya untuk ditangkap oleh Black Maria agar Luffy dan Jinbe bisa melanjutkan perjalanan mereka menuju ke atas kastil Kaido. Belum jelas bagaimana kronologi Sanji bisa tertangkap oleh Black Maria. Namun yang jelas Sanji bisa dalam bahaya karena wanita merupakan kelemahannya. Dan apakah Sanji mampu mengatasi Black Maria serta wanita-wanita yang ada di sana dan menjadikan Black Maria sebagai sekutunya? Seperti yang terjadi di alur World Cake Island dahulu, Sanji mampu meluluhkan hati dari Puding yang berniat untuk membunuhnya. Dan apakah kali ini Sanji juga mampu menaklukkan Black Maria dengan caranya sendiri, atau malahan Sanjilah yang mampu dikalahkan oleh Black Maria? Sampai sejauh ini kita masih belum tahu kekuatan dari Black Maria. Masih sangat sedikit Oda Sensei memperlihatkan sosok wanita penggoda ini. Tapi entah mengapa kami malah lebih yakin jika nantinya Black Maria akan menjadi sekutu Luffy juga berkat usaha Sanji. Karena memang sejak awal ia muncul, ia terlihat tidak jahat. Salah satunya adalah di mana saat Momonosuke yang sudah babak belur hendak diserahkan Kanjuro kepada Orochi, Black Maria sempat memegangnya dan kasihan melihat kondisi Momonosuke. Semoga saja Black Maria memang benar-benar akan menjadi sekutu Luffy. Aksi kejar-kejaran Zoro, Disrek, beserta beberapa samurai dan juga kroco-kroco Kaido untuk mendapatkan vaksin yang dibawa oleh Appo masih berlanjut. Namun di sini Zoro diperlihatkan sangat marah. Apa gerangan yang sebenarnya membuat Zoro sangat marah? Rupanya penyebabnya adalah potongan tangan Kiku yang terjatuh ke dalam kastil Kaido tepat di dekat Zoro. Entah apa yang ada di pikiran Zoro. Apakah Zoro menganggap jika Kiku sudah mati? Sehingga karena hal ini Zoro begitu marah. Kemarahan Zoro ini mengefek pada kekalahan Appo hanya dengan sekali tebasan saja dan berhasil merebut vaksin darinya. Tanpa berlama-lama lagi, vaksin tersebut langsung diberikan kepada Chopper. Chopper yang mendapatkan vaksin tersebut langsung memeriksanya. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, ia langsung mengetahui struktur dari vaksin tersebut. Inilah kejelian dari seorang dokter profesional, tanpa waktu yang lama, ia langsung memahami struktur vaksin tersebut. Mengingat vaksin tersebut jumlahnya sangat terbatas dan tidak akan cukup untuk digunakan orang sebanyak itu, maka Chopper setelah menggunakan vaksin tersebut, lalu ia berencana untuk memproduksi vaksin tersebut sebanyak mungkin. Aksi Chopper ini ternyata diketahui oleh Queen. Tentu si wabah ini tak akan tinggal diam. Ia berusaha menghajar Chopper, tapi dengan mudahnya dihentikan oleh Zoro. Zoro yang masih dalam mode marahnya akan bersiap untuk bertempur melawan Queen. Dan dari sini kemarahan Zoro akan membangkitkan iblis Asura yang tertanam di tubuh Zoro yang akan membuatnya menjadi sosok yang berbeda atau terlihat mengerikan. Hal ini diperkuat dengan Color Speed One Piece 526. Di sana kita melihat Zoro menggunakan pakaian khas Jepang, yang artinya ia berada di negeri Wano Kuni, dan ia sedang meminum sake dengan raut wajah yang marah dan terlihat sangat berbeda dengan Zoro yang biasanya. Jika benar, maka kita akan disuguhkan pertempuran yang cukup epik, di mana Zoro akan memperlihatkan kemampuan sebenarnya. Dan sehebat apa Zoro nantinya? Apakah mampu mengalahkan Queen dengan mudah? Kita tunggu saja bagaimana Oda Sensei membuat cerita ini semakin menarik, terutama bagi fans Zoro yang akan terkagum-kagum melihat aksinya nanti.
Nah, saat Zoro menahan serangan dari Queen, tiba-tiba terjadi gempa yang cukup besar. Brook mengira jika itu adalah haki dari Zoro yang sedang mengamuk. Tapi rupanya, sesuai dengan pernyataan Yamato, gempa itu berasal dari kekuatan Kaido. Saat ini, Kaido yang kembali berubah ke dalam wujud naganya berusaha mengangkat Pulau Onigashima dengan gumpalan awan untuk dipindahkan ke ibu kota bunga. Wah, ini benar-benar ngaco Oda Sensei. Walaupun memang sebelumnya Kaido pernah mengumumkan jika ia akan memindahkan Onigashima ke ibu kota bunga, tapi kami sempat menduganya jika yang dimaksud oleh Kaido hanya merubah namanya saja dari ibu kota bunga menjadi Onigashima. Atau walaupun memang dipindahkan, kami belum tahu bagaimana caranya. Tapi kini Oda Sensei mengungkap itu semua. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah rencana Kaido ini berhasil meletakkan Pulau Onigashima ke ibu kota bunga? Mengingat saat ini, di ibu kota bunga, masyarakat di sana juga merayakan festival. Jika sekonyong-konyong mereka ditimpa oleh Pulau Onigashima, akan sangat tidak manusiawi dan akan banyak memakan korban jiwa yang tak bersalah. Lalu, bagaimana solusinya? Tentu jalan satu-satunya adalah menghajar Kaido. Sekarang tinggal bermain waktu saja, karena belum tahu membutuhkan waktu berapa lama Kaido mampu memindahkan Pulau Onigashima ke ibu kota bunga. Dan Luffy saat ini tak kunjung sampai ke atas kastil, sedangkan Akazenin semuanya telah tumbang. Jika Luffy mampu sampai ke atas kastil tepat waktu sebelum Pulau Onigashima sampai ke ibu kota bunga, maka semua penduduk akan terselamatkan. Tapi bukan Luffy saja kandidat yang akan sampai ke atas kastil tepat waktu. Karena Kid beserta anak buahnya, seperti yang kita tahu di chapter lalu, Kid selangkah lebih maju dibanding Luffy. Dan ia telah mempersiapkan rongsokan besi di tangannya untuk menghajar Kaido. Kita lihat saja siapa yang akan sampai duluan atau bahkan mereka sampai barengan. Tapi yang jelas Kid atau Luffy harus segera mungkin menghentikan Kaido jika ingin warga ibu kota bunga terselamatkan. Nah, bagaimana? Menurut nakama semua, berikan tanggapan kalian pada kolom komentar.